Wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai ruang lingkup manajemen keuangan. Ya, di dalam buku lain mungkin ini bab 1 yaitu pengertian dari manajemen keuangan. Manajemen keuangan itu adalah meliputi semua aktivitas yang berhubungan dengan usaha mendapatkan dana yang dibutuhkan perusahaan serta menggunakan dana dan mengalokasikan dana tersebut secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan perusahaan. Nah, di sini ada beberapa kata kunci. Jadi yang pertama itu aktivitas yang berhubungan dengan mendapatkan dana, kemudian ada menggunakan dana atau mengalokasikan dana untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, ini kata kunci dari pengertian manajemen keuangan. Ya, secara umum bahwa manajemen keuangan itu semua aktivitas yang berhubungan dengan usaha untuk mendapatkan dana ya, yang dibutuhkan oleh perusahaan serta menggunakan dana atau mengalokasikan dana tersebut secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Apa sih tujuan perusahaan itu? Tujuan perusahaan, ini basic goalnya, tujuan dasarnya, tujuan utama dari manajemen keuangan atau dari perusahaan yang didirikan adalah untuk memaksimalkan nilai pemegang saham. Ya, jadi tujuannya adalah untuk memaksimalkan nilai pemegang saham. Indikatornya adalah indikator dari pemegang saham itu nilainya maksimal. Yang pertama adalah nilai perusahaan yang maksimal. Yang kedua adalah harga dari saham yang maksimal. Jadi kalau nilai perusahaannya besar, kemudian harga sahamnya juga naik ya atau besar, maka itu bisa menjadi indikator bahwa pemegang saham itu nilainya maksimal ya. Dan nilai para pemegang saham. Jadi intinya tujuan utama dari didirikannya perusahaan itu adalah untuk memaksimalkan nilai pemegang saham. Atau di dalam buku lain biasanya ini adalah istilahnya adalah untuk mensejahterakan para pemegang saham. Ini tujuannya. Indikatornya ini ya, nilai perusahaan maksimal ya. Memaksimalkan nilai perusahaan, kemudian memaksimalkan harga saham. Ya. Memaksimalkan nilai perusahaan. Apa sih yang menjadi nilai perusahaan? Yang pertama, untuk nilai perusahaan itu bisa dilihat dari keuntungan yang maksimal. Keuntungan yang maksimal atau memaksimalkan keuntungan perusahaan. Yang kedua, itu adalah kesejahteraan karyawan. Kemudian yang ketiga, yaitu kaitannya dengan CSR. Ya, CSR yang maksimal. Jadi bagaimana respon perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Nah, ini ada beberapa indikator dari memaksimalkan nilai perusahaan. Jadi memaksimalkan tujuannya intinya adalah memensejahterakan pemegang saham. Untuk memensejahterakan pemegang saham berarti kita harus memaksimalkan nilai perusahaannya. Jika nilai perusahaan maksimal, yaitu dengan cara apa? Dengan cara memaksimalkan keuntungan. Ya, keuntungan per tahunnya itu maksimal. Semakin besar keuntungan yang didapat oleh perusahaan, maka dividen yang akan diterima oleh perusahaan juga akan semakin besar. Dengan semakin besarnya dividen yang diberikan kepada para pemegang saham, ini akan menjadi daya tarik
bagi investor ya untuk membeli saham perusahaan tersebut. Nantinya semakin banyak saham yang diminta oleh investor, maka harga saham ini akan ikut naik. Semakin tinggi harga saham, maka ya, semakin tinggi nilai pemegang saham ya. Ya karena dari pemegang saham itu, si pemegang saham itu dia akan mendapatkan nanti capital gain, itu selisih antara harga beli dengan harga jual, kemudian ada dividen. Nah ini dividen, ini capital gain. Jadi dividen ini di setiap tahun, tapi tergantung perusahaannya. Kadang ada perusahaan yang tidak membagikan dividen tunai untuk tahun yang bersangkutan. Ya. Kemudian ada capital gain itu ketika kita akan menjual saham. Ya, misalkan pas beli saham harganya 1.000, kita jual dengan harga 1.500, berarti kita memiliki keuntungan 500 ya. Ya, walaupun nanti yang diterimanya sih nggak real 500 karena di situ nanti ada potongan ya, baik pajak maupun potongan yang lainnya. Tapi itu tidak terlalu besar, lebih sekitar hanya 2% atau 5%. Untuk proses manajemen keuangan, ini kaitannya dari fungsi manajemen keuangan. Tadi diambil dari pengertiannya bahwa untuk manajemen keuangan itu adalah semua aktivitas yang berhubungan dari mencari dana, menggunakan dana ya, secara efektif dan efisien untuk tujuan perusahaan. Ya. Nah dari situ dapat dilihat bahwa yang pertama ada keputusan pendanaan. Ya. Ini kayak tadi dengan cara mencari dana. Ya. Semua aktivitas yang berhubungan dengan mencari dana. Nah, keputusan pendanaan ini berkaitan dengan jumlah kebutuhan dananya berapa, sumber dananya dari mana, kemudian bagaimana struktur modal perusahaan, dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan modal tersebut. Nah, sumber dana ini dibagi menjadi dua, ya. Ada jangka pendek, kemudian ada hutang jangka panjang, ya, hutang jangka panjang, dan ada yang dari modal sendiri. Modal sendiri itu berasal dari laba ditahan atau dengan cara menerbitkan saham. Nah, dana yang sudah didapatkan masuk kepada penggunaan dana ya, untuk kegiatan perusahaan. Nah, seorang manajer keuangan atau manajemen keuangan harus mampu memilih alternatif investasi yang menguntungkan dan harus bisa menilai penilaian investasinya dan memilih berbagai alternatif investasi tersebut. Jadi pilih alternatif investasi, misalkan ada 1, 2, dan 3 alternatif investasi. Nah, dari 3 alternatif itu dinilai penilaian investasi. Nah, penilaian investasi ini nanti kita akan belajar di manajemen keuangan kaitannya dengan capital budgeting. Ya. Itu ada penilaian investasi, bisa dengan menggunakan payback period, kemudian net present value, kemudian bisa menggunakan IRR, bisa menggunakan probability index. Nah, dari beberapa alternatif penilaian tersebut, kira-kira investasi mana yang paling menguntungkan? Nah, setelah dipilih, maka investasi tersebut tentunya akan beroperasi. Dengan beroperasinya perusahaan, ya, maka akan ada pendapatan, ya, akan keuntungan. Nah, dari keuntungan tersebut nanti dibagi, ya. Ada keuntungan yang dibagikan dalam bentuk dividen dan ada keuntungan yang tidak dibagikan ya sebagai laba ditahan. Ya. Nah, ini di sini ada dari kegiatan operasional itu akan mendapatkan laba bersih. Laba bersih itu ada yang dibagikan dalam bentuk dividen, ada yang laba ditahan. Ya, laba ditahan ini untuk digunakan lagi sebagai tambahan modal sendiri. Nah, 3 poin inilah yang disebut sebagai fungsi dari
manajemen keuangan atau manajer keuangan. Yang pertama itu adalah fungsi pendanaan, yang kedua fungsi keputusan investasi, dan yang ketiganya adalah fungsi kebijakan dividen. Ini ruang role dari manajemen keuangan. Seorang investor ini dalam kegiatan satu mengalokasikan dana oleh seorang manajer keuangan. Jadi seorang manajer keuangan dapat dana dari investor, dikelola atau diinvestasikan dalam kegiatan operasional perusahaan. Biasanya investasinya itu dalam aset berwujud. Nah, dari kegiatan operasional perusahaan tersebut nanti akan kembali lagi ke dalam dikelola lagi oleh manajer keuangan. Nah, dari manajer keuangan ini nanti yang 4A ini adalah laba ditahan, sementara yang 4B ini adalah dividen. Jadi kembalikan lagi kepada investor. Jadi seorang manajer keuangan mencari dana dari investor, dapat dananya, ini nomor 1. Dana tersebut dialokasikan kegiatan perusahaan, operasional perusahaan, investasi dalam aktif berwujud. Dari kegiatan ini akan menimbulkan laba bersih. Nah, laba bersih ini dikelola lagi oleh manajer keuangan dalam bentuk keputusan kebijakan dividen. Berapa yang akan dibagikan dan berapa yang ditahan sebagai laba ditahan. Nah, ini the role of the financial manager-nya. Nah, untuk melakukan fungsi tersebut ada 3 keputusan yang perlu diambil. Yang pertama ada keputusan investasi, ada keputusan pendanaan, dan ada keputusan kebijakan dividen. Masing-masing keputusan harus berorientasi pada pencapaian tujuan perusahaan. Tadi keputusan investasi berkaitan dengan sumber dana dari mana yang harus didapatkan, yang di sini. Ini keputusan pendanaan. Jadi jumlah dana, kebutuhan dananya berapa, kemudian harus bisa mencari sumber dananya dari mana. Dana itu ada dana jangka pendek, ada dana jangka panjang, ada sumber dari eksternal, kemudian ada sumber dari internal. Kemudian dalam penentuan jumlah dana yang dibutuhkan juga harus melihat struktur modalnya. Apakah dengan kita pinjam dari hutang jangka panjang akan merubah struktur modal perusahaan seperti apa? Karena kaitannya nanti dengan resiko perusahaan. Kemudian harus bisa menghitung biaya modalnya. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan modal tersebut. Itu biayanya besar atau biayanya kecil. Nah, dari beberapa alternatif itu pasti akan dilihat adalah yang memberikan biaya modal yang terkecil. Nah, untuk biaya modal ini juga sama, kita akan pelajari di semester 5 kaitannya dengan bab biaya modal atau cost of capital, COC. Nanti kita bahas di semester 5. Kemudian yang kedua kaitannya dengan keputusan investasi. Tadi keputusan pendanaan ya. Keputusan investasi, jadi seorang manajer keuangan harus mampu mencari alternatif investasi. Dari alternatif investasi tersebut harus bisa menghitung, memberikan penilaian terhadap investasi, nanti investasi mana yang akan dipilih. Kemudian kaitannya dengan keputusan dividen tadi, berapa yang akan dibagikan ke dalam pemegang saham dalam bentuk dividen dan berapa yang akan digunakan akan ditahan sebagai tambahan modal sendiri atau laba ditahan. Kemudian kaitannya dengan pasar keuangan atau financial market. Pasar keuangan ini menunjukkan pertemuan antara permintaan dan penawaran aset keuangan. Ya sudah pasti namanya pasar itu tempat bertemunya antara permintaan dan penawaran. Sementara pasar keuangan itu terdiri atas lembaga dan mekanisme yang memungkinkan terciptanya aliran dana dari pihak yang mengalami surplus dana kepada pihak yang memerlukan dana.
Kaitannya misalkan ada perusahaan B, dia kelebihan dana, sementara perusahaan A ada kekurangan dana. Nah, perusahaan B itu bisa mengajukan dana kepada perusahaan A. Ya, sehingga banyak juga beberapa perusahaan itu pemegang sahamnya juga adalah perusahaan-perusahaan, bukan individu. Ya. Nah, fungsi dari pasar keuangan adalah menjembatani ya, atau proses pemindahan dana secara cepat dan efisien. Nah, pembagian pasar keuangan, ini ada pasar uang, ya. Kemudian ada pasar modal. Nah, pasar uang itu tempat terjadi transaksi aset keuangan jangka pendek kurang dari setahun. Di Indonesia contohnya adalah sertifikat Bank Indonesia atau commercial paper lainnya. Sementara pasar modal terjadi transaksi aset keuangan jangka panjang lebih dari 1 tahun, bisa bersifat dalam obligasi, kemudian ada saham biasa dan saham preferen. Obligasi saham itu dibahas di semester 5. Biasanya di dalam perusahaan nanti akan muncul yang namanya konflik. Ya. Dan di sini tentang agensi konflik. Konflik muncul antara agent dengan prinsipal karena berbentur kepentingan yang muncul. Ya, contohnya apa? Contohnya misalkan konflik antara manajer dengan stockholder. Ya. Jadi antara manajer dengan pemegang saham. Kemudian antara manajer dengan pemegang obligasi. Kemudian antara yang pemegang mayoritas dengan minoritas. Nah, agensi konflik ini akan menimbulkan agensi cost ya. Dalam bentuk apa? Biasanya ada biaya monitoring, kemudian adanya biaya perubahan dari struktur organisasi, kemudian ada biaya peluang. Nah, cara mengatasi konflik antara pemegang saham dengan manajer, ya, biasanya yang pertama harus diberikan kompensasi yang layak. Kemudian ada intervensi langsung dari pemegang saham, adanya ancaman pemecatan, ya, adanya ancaman pengambil alihan perusahaan, kemudian adanya mekanisme pasar. Itu kaitannya sebagai pengantar dari manajemen keuangan. Jadi intinya bahwa manajemen keuangan itu adalah suatu aktivitas yang berhubungan dari kegiatan mencari dana ya, dari berbagai sumber dana, baik eksternal dan internal, kemudian dana yang sudah didapatkan tersebut dialokasikan dalam kegiatan investasi atau dalam kegiatan operasional perusahaan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan perusahaan. Kemudian fungsi dari manajemen keuangan atau manajer keuangan itu ada 3 fungsi ya, kaitannya dengan pengambilan keputusan. Yang pertama ada fungsi pendanaan, kemudian ada fungsi investasi, kemudian ada fungsi kebijakan dividen. Nah, fungsi pendanaan karena kaitannya dari mencari dana, sumber dana, ya, kalau kita lihat di dalam neraca itu ada di bagian pasipa, karena pasipa itu adalah modal. Ya. Sementara kegiatan investasi atau fungsi investasi itu ada di dalam aktiva, karena investasi dilakukan dalam investasi aktiva berwujud. Ya. Ada investasi dalam misalkan dalam pembelian mesin, ada di aktiva tetap, pembangunan gedung baru juga ada di aktiva tetap, bahkan ada investasi dalam modal kerja, yaitu tercermin di dalam aktiva lancar. Nah, kemudian yang berikutnya adalah aksioma yang diperlukan untuk manajemen keuangan. Aksioma itu apa ya? Istilahnya pernyataan yang tidak bisa dibantahkan lagi kebenarannya. Yang pertama, keseimbangan risiko dan pengembalian. The risk, kemudian return trade-off. Jangan menambah risiko kecuali mendapatkan kompensasi tambahan pendapatan. Ini keseimbangan risiko dan pengendalian. Intinya gini, jika pengembalian kecil, maka risiko juga kecil.
Jika pengembaliannya besar, maka risiko juga akan besar. Maka di sini kunci, jangan menambah risiko kecuali mendapatkan kompensasi tambahan pendapatan yang besar. Kemudian aksioma yang kedua itu nilai waktu uang, time value of money. Mungkin di matematika ekonomi juga pernah belajar. Uang yang diterima sekarang itu lebih berharga dari uang yang diterima kemudian. Nah, ini aksioma. Ini nggak bisa dibantahkan lagi. Kita bisa menganalogikan misalkan 10 tahun yang lalu, ya, uang Rp1.000 atau Rp2.000 sekarang 10 tahun yang lalu, ya, itu nilainya sangat besar. Bisa jadi 2000 ya, uang 2000 yang sekarang 10 tahun yang sekarang misalkan cukup hanya untuk bayar parkir, ya. 10 tahun yang lalu uang 2000 itu pakai misalkan untuk makan juga udah kenyang gitu. Misal ini menunjukkan bahwa uang zaman sekarang, ya, itu tidak jauh lebih berharga dibandingkan uang di masa lampau. Atau bisa kita balik untuk di masa yang akan datang. Misalkan dalam satu mangkok bakso sekarang itu dibutuhkan Rp15.000. 10 tahun yang akan datang belum tentu semangkok bakso itu Rp15.000. Ya. Bisa jadi 30, bisa jadi 40, atau kalau inflasinya tinggi mungkin bisa jadi 100.000 semangkok. Kita tidak tahu. Tapi intinya bahwa uang yang diterima sekarang itu jauh lebih berharga dibandingkan uang yang akan diterima kemudian. Atau dibalik, uang yang diterima di masa lampau itu jauh lebih berharga dibandingkan uang yang diterima pada saat ini. Kemudian yang ketiga, yang utama adalah uang kas, bukan besarnya laba. Ya, dalam perusahaan, dalam manajemen keuangan, yang utama itu adalah uang kas, bukan besarnya laba. Kenapa? Karena uang kas uang yang secara cepat bisa diputar. Ya. Sementara laba, semakin besar laba kan belum tentu laba itu yang misalkan kita dapat laba 2 juta. Belum tentu 2 juta laba itu akan menjadi kas. Ya. Karena dari 2 juta itu kan tergantung dari kebijakan manajemennya, kebijakan dari manajer keuangannya, berapa yang akan dikembalikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen dan berapa yang akan digunakan sebagai tambahan modal. Nah, dari tambahan modal ini kan ada yang diinvestasikan yang dalam bentuk aktif pembelian, misalkan memiliki laba, 50%-nya dibagikan kepada dividen dan 50%-nya adalah sebagai tambahan modal sendiri. Tambahan modal sendiri itu uang yang didapat dari sebelah kanan neraca, ya, dari pasifa itu dialokasikan ke sebelah aktiva, itu kan tidak ke kas. Ya. Ada yang digunakan untuk membeli mesin, ada yang digunakan untuk membeli tanah atau mendirikan pabrik baru. Ya. Sementara yang akan menjadi kas kan tidak kecil. Di sisi lain, perusahaan itu membutuhkan uang kasnya, arus kasnya yang cepat untuk tujuan operasional perusahaan. Kemudian yang keempat nih, tambahan arus kas atau incremental cash flow, satu-satunya pertambahan nilai yang dihitung. Kemudian ada kondisi persaingan pasar, alasan kenapa sangat sulit mendapatkan laba yang luar biasa. Pasar modal yang efisien adalah pasar yang bergerak dengan cepat dan harga yang tepat. Untuk masalah keyakinan, manajer tidak akan bekerja bagi pemilik perusahaan jika tidak selaras dengan kepentingan mereka. Ya, karena tadi ada kebijakan dari orang pemegang saham itu bisa mengintervensi. Kalau dia tidak mau ya udah, karena ada bisa dipecat, udah diganti karena tidak sesuai dengan keinginan si pemegang saham. Karena pemegang saham itu, ya, stockholder itu adalah pemilik perusahaan.
Misalkan kita ya, membeli saham 100 lot, 1 lot itu berarti 100 lembar. Nah, kita itu adalah pemilik perusahaan tersebut. Ya. Cuma tadi nanti kaitannya dengan masalah keagungan itu adalah mayoritas dengan minoritas. Kita sebagai pemegang saham yang minoritas. Kalau cuma 1 lot mungkin hanya 0,00000 sekian persen. Nah, sementara yang pemegang saham mayoritas biasanya yang kepemilikannya besar. Misalkan kepemilikannya 0,5% itu udah besar. Kalau yang individual ya. Kalau pemilikannya di atas 5% biasanya adalah perusahaan lain. Tidak semua risiko itu sama. Ada sebagian risiko yang dapat didiversifikasi, ada sebagian risiko yang tidak dapat didiversifikasi. Ya. Jadi ada risiko yang bisa diminimalkan dan ada risiko yang tidak bisa diminimalkan. Melakukan sesuatu yang benar adalah perilaku yang etis dan banyak dilema etika dalam manajemen keuangan. Nah, ini kaitannya dengan audit nantinya. Ya, kemudian di sini bisa dilihatnya kalau kita sudah masuk ke dalam manajemen laba. Baik, mungkin itu pembahasan kita kali ini. Jika ada yang tanyakan silahkan di kolom komentar yang ada di Google Classroom. Ya, dan jangan lupa nanti ada latihannya dijawab. Ya, silahkan dipelajari terlebih dahulu. Nanti saya akan menyajikan beberapa pertanyaan. Nanti silahkan dijawab. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.